Bunda Susana membuka peta perjalanan film horor untuk kemudian hari ini kita mungkin punya film-film horor yang secara kualitas semakin baik dan lain-lain. Dedikasi yang luar biasa dari Luna. Bahkan dia berusaha mendekati sekali karakter suaranya Bunda Susana. Saya rasa Luna bekerja sangat keras dan luar biasa sekali sih. Kan Susana diperankan oleh karakter Mbak Luna Maya gitu. Ya. Bagaimana cara Mas Reza untuk bisa mengenal karakter Susana ini? Saya menonton tentu film-filmnya Semua, gitu ya, zaman kecil kita gitu. nih, semoga Gen Z ini Iya. nonton juga. Kemudian di luar itu tentu saya ingat banget ada satu dokumenter tentang Bunda gitu ya, yang saya tonton. Dokumenter itu memperlihatkan bagaimana kiprahnya sebagai seorang aktor yang luar biasa, tapi juga sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, relasinya dengan keluarga dan lain-lain. Menurut saya itu juga menjadi bahan untuk sekedar mengetahui lebih jauh gitu. Tapi di luar itu ya bersama Luna Maya semuanya berjalan dengan sangat baik sih selama proses syuting. Saya rasa Luna adalah aktor yang sangat profesional. Pekerjaannya berperan sebagai Susana bukan pekerjaan yang mudah. Iya, karena make up-nya lama ya katanya. Make up-nya 4,5 jam. Berarti setiap hari. Setiap hari dihapus make up-nya. Dan itu piece by piece. Jadi dagu sendiri, hidung sendiri, bibir sendiri, tulang, pipi dan jidat dan segala macam. Jadi prosesnya sangat panjang. Dedikasi yang luar biasa dari Luna. Bahkan dia berusaha mendekati sekali karakter suaranya Bunda Susana, cara bicaranya yang khas gitu ya di film gitu, yang coba diinterpretasikan oleh Luna. Jadi saya rasa Luna bekerja sangat keras dan luar biasa sekali sih. Saya sudah pernah bekerja sama dengan Luna sebelumnya di film yang berbeda, jadi tidak ada kendala bagi kami untuk kemudian harus bagaimana berupaya mencari pola kerja sama supaya baik gitu, nggak ada kesulitan sama sekali, sangat kooperatif. Tapi Mas Reza sama juga nggak sih kalau mendengar nama Susana tuh yang terbersit itu langsung pasti mungkin mistisnya gitu? Saya nggak, karena buat saya sebagai seorang pemain, saya melihat karakter Bunda itu semenjak film pertama. Bunda yaitu film karya Usmar Ismail, makanya Bunda Susana bahkan di filmnya tuh masih memperkenalkan gitu ya, introducing Susana gitu, itu tahun berapa? 58. 58 ya. Iya, Asrama Dara. Asrama Dara. Jadi buat saya she's not a queen of horror buat saya. Bukan hanya itu. Itu predikat yang muncul kemudian atas kesuksesannya memerankan film-film horor yang luar biasa meledak itu kemudian menjadi sangat ikonik gitu ya. Tapi sebelum itu Bunda udah berkarya buat film Indonesia. Tapi meledaknya karena horor gitu. Ya bisa dibilang begitu, tapi di usia mudanya juga film-filmnya luar biasa. Kerja sama-sama Usmar Ismail tuh nggak main-main. Itu bapak perfilman Indonesia itu. Jadi buat saya tuh kekaguman saya, seperti halnya ternyata saya baru tahu Ibu Christine Hakim aja kagumnya luar biasa sama Bunda Susana. Pernah menulis sesuatu tentang pendapat beliau tentang Bunda Susana. Dan legend sekali sampai sekarang nama itu tetap abadi gitu kan? Abadi, dan bayangkan ya, sebuah nama tokoh sebesar Bunda masih memberikan ruang bagi kami generasi penerus untuk bisa berkesempatan berkarya. Kalau kita pikir-pikir lagi, dari antara rangkaian 1, 2, 3 film yang terbaru yang kemudian diperankan Luna Maya, ada berapa banyak orang yang berkesempatan untuk kemudian berkarya bersama. Padahal orangnya udah nggak ada. Tapi berkat keberadaannya, karya ini bisa terjadi juga. Jadi saya pun, Bunda tuh kayak membuka jalan buat banyak orang. Tidak hanya manusia, tapi perjalanan film Indonesia. Bunda Susana membuka peta perjalanan film horor untuk kemudian hari ini kita mungkin punya film-film horor yang secara kualitas semakin baik dan lain-lain. Di sisi lain, ada seorang Susana yang making the pathway, opening the doors gitu ya, for all of this generation can walk. Bahkan ketika beliau sudah nggak ada pun dia masih
harum namanya, masih punya ruang-ruang untuk melestarikan gitu. Tapi karena memang selama ini identik dengan horor, apakah memang betul nggak sih kalau mau syuting dulu Bunda Susana itu memang harus ada ritual-ritual khusus, dan apakah itu juga saya nggak tahu. terbawa di film ini? Kirain tahu. Mungkin di film juga harus ada ritual yang sama kayak gitu. Iya, kalau ada di film yang kemarin yang di Sundel Bolong, saya kasih tahu Luna untuk kebiasaannya Bunda itu selalu pakai bunga melati. Iya. Jadi kamu boleh lihat setiap filmnya Susana tidak ada yang tidak pakai bunga melati. Ini memang harus suatu keharusan. Apalagi seperti untuk balas dendam, kalau kita lihat di film-filmnya Bunda itu, sebelum balas dendam itu Bunda pasti makan bunga melati dulu. Itu kan ada ciri khasnya, dan itu juga dilakukan sama Luna Maya gitu kan. Jadi penonton juga tahu kebiasaan Bunda seperti itu, jadi kamu mengulangi lagi di situ. Jadi saya berharap juga penonton lihat, oh ya Susana juga melakukan itu, gitu kan. Memang ada ritual-ritual khusus yang dilakukan Bunda dengan berpuasa, dengan meditasi dan lain sebagainya untuk setiap judul film yang akan diperankan. Tentu saja meditasi, pantangan dan puasanya itu lain-lain gitu ya. Jadi kalau orang lihat Susana di film, katakanlah dia main film Sundel Bolong gitu, itu yang dilihat bukan Susana ya kan, yang dilihat ya Sundel Bolong itu. Kita lihat, tanya penonton yang kamu tonton siapa, itu Sundel Bolong yang kita lihat, bukan Susana. Dia main film Nyi Blorong. Mereka berpikir itu adalah Nyi Blorong yang sebetulnya mereka tidak terlintas bahwa itu yang sedang memerankan adalah Susana. Jadi hasil dari ritual di sini bukan ritual mengundang jin dan setan, itu bukan. Itu dengan tetap minta izin kepada Tuhan, tapi dengan puasa, dengan tirakat, dengan pantangan seperti itu, supaya Susana bilang, aku mau penonton datang ke bioskop mengeluarkan uang, mereka tidak kecewa. Itu pesan beliau dari dulu. Komitmennya ya. Iya betul. Jadi jangan sampai penonton udah ke bioskop kecewa, pulang menyesal. Penonton itu ke bioskop membawa masalah di rumah tangganya. Tapi begitu dia masuk ke bioskop, masalahnya semua hilang. Entah itu mau 1 jam, mau 2 jam, yang penting hilang dulu masalahnya. Mereka happy dulu. Itu yang aku mau. Kalau untuk yang santet di atas dosa di atas ini, dosa, ada ritual-ritual yang berbeda nggak, atau masih sama seperti itu? Kalau di film ini saya nggak tahu ya, Luna melakukan apa, tidak tahu. Tapi sebelum kita melakukan syuting itu, tentu saja kita seperti napak tilas ke makamnya Susana, ke tempat dulu Susana melakukan meditasi. Kita istilahnya kita berdoa juga, kita minta izin ya. Istilahnya kalau orang Jawa bilang kudu nuwun lah gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak main langsung ngegas aja gitu, enggak gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.